Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa channel Kalau Berdakwah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini tepatnya 1441 Hijriah atau 26 Juni 2020 pada kalender Masehi. Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam salah satu rutinitas dari akun channel Kalau Berdakwah, yaitu bedah buletin kafah yang insya Allah akan kami senantiasa laksanakan pada hari Jumat atau dengan kata lain sekali sepekan. Alhamdulillah pada edisi buletin kafah kali ini dengan tema umat hanya butuh Islam. Artinya apa? Umat hanya butuh Islam menandakan bahwa ada sebuah problem yang terjadi di tengah-tengah umat hari ini. Misal salah satu problem yaitu rancangan undang-undang HIP atau haluan ideologi Pancasila yang telah diusung oleh DPR. Nah, rancangan undang-undang HIP ini memunculkan pro kontra yang luar biasa. Mengapa? Sebagaimana yang dikatakan oleh Jenderal atau Sekjen Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia bahwasanya di dalam rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini menyimpan ide sekularisme dan anarkisme, atau dengan kata lain ada ide kapitalisme dan sosialisme di dalam rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, Buletin Kafah mengeluarkan dengan tema umat hanya butuh Islam, tidak membutuhkan kapitalisme ataupun sosialisme. Baik, channel Kalau Berdakwah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah telah hadir bersama kita pemateri kita, yakni Ustadz Ridho Widodo Wahid SPD. Beliau adalah Ustadz yang tidak asing lagi di dalam channel Kalau Berdakwah. Untuk itu, mari kita sapa pemateri kita. Assalamualaikum Ustadz Ridho. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kalau channel Berdakwah insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita mulai, kami ingatkan mohon untuk di like, di share, dan di subscribe. Baik, untuk efisiensi langsung saja kita persilahkan kepada sumber kita, kepada Ustadz Rizal. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu madida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Pemirsa Kalau Berdakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini Allah memberikan kita kenikmatan iman dan Islam, kesehatan, kesempatan. Ini semua nikmat yang harus kita syukuri, dan bentuk kesyukuran kita adalah kita taat kepada perintah Allah dan kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sosok teladan, insan pilihan yang Allah turunkan kepada kita semua hingga akhir zaman. Pemirsa channel Kalau Berdakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Buletin Kafah pada kesempatan kali ini tanggal 26 Juni 2020 atau tepatnya 4 Zulqa'dah 1441 Hijriah itu bertemakan umat hanya butuh Islam. Buletin ini berangkat dari sebuah fakta di tengah-tengah kita saat ini, bagaimana kemudian
rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau HIP ini yang sedang diusung oleh DPR. Kemudian rancangan ini, RUU ini kemudian mendapatkan penolakan keras dari masyarakat, khususnya dari kalangan elemen kaum muslimin. MUI, Muhammadiyah, NU, bahkan semua ormas-ormas Islam hampir sepakat bahwa ini menolak pengesahan RUU tersebut. Nah, kenapa kemudian ini menjadi sebuah perhatian? Karena sebagaimana disampaikan tadi bahwa ada kekhawatiran dengan RUU ini, ya, di mana kemudian dalam RUU ini salah satu diantaranya adalah tidak dilampirkannya TAP MPRS ya 25 tahun 1964 yang melarang ajaran komunisme. Nah, sehingga kemudian berdasarkan hal ini MUI menolak seluruh isi rancangan undang-undang tersebut. Pemirsa Palopo berdakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita melihat kenapa ideologi atau paham komunisme, sosialisme ini sangat kemudian menjadi kekhawatiran kita sebagai umat Islam, karena secara akidah prinsip komunisme, sosialisme itu berasal dari akidah materialisme. Jadi dari akidah materialisme. Apa itu akidah materialisme? Akidah materialisme itu adalah paham yang memandang bahwa asal muasal kehidupan, asal muasal manusia, asal muasal alam semesta ini, ya itu berasal dari materi. Ya, jadi semua yang ada itu berasal dari materi, mengalami proses perubahan itu karena terjadi yang namanya evolusi materi. Artinya bahwa materi inilah yang menjadi cikal bakal daripada kehidupan. Materi ini tidak diciptakan, materi itu ada. Ya, materi itu ada, dialah yang abadi. Nah, akhirnya kemudian orang-orang yang berprinsip materialisme ini itu meniadakan yang namanya Tuhan, meniadakan yang namanya Al-Khaliq. Ya, jadi tidak ada yang namanya Al-Khaliq dan tidak ada yang namanya makhluk. Yang ada adalah materi. Makanya kemudian dasar daripada ideologi kapitalisme, ideologi komunisme, ideologi sosialisme dengan paham materialisme itu adalah ujungnya adalah ateisme, ya, menolak keberadaan Tuhan, menolak keberadaan Sang Pencipta. Saya kemudian tidak mengherankan salah satu tokoh sosialisme yang bernama Feuerbach itu mengatakan bahwa bukan Tuhan yang menciptakan manusia, melainkan manusialah yang menciptakan Tuhan. Tuhan hanyalah imajinasi dan angan-angan manusia. Kita pernah mungkin mendengar istilah seperti ini bahwa Tuhan itu ada dalam benak manusia, Tuhan itu ada dalam akal pikiran manusia. Kalau kemudian manusia berpikir tentang Tuhan, maka Tuhan itu ada. Tapi kalau manusia tidak berpikir tentang Tuhan, maka dia mengatakan Tuhan itu tidak ada. Ini sebenarnya adalah mirip dengan apa yang disampaikan oleh Feuerbach. Ya, sepintas mungkin kita mengatakan bahwa ketika manusia mengingat Tuhan, maka dia mengakui adanya Tuhan. Tapi kalau sekilas sepintas manusia tidak mengingat Tuhan, maka dia akan mengatakan memang tidak ada Tuhan. Ini adalah sesuatu paham yang sangat-sangat berbahaya. Kenapa? Karena prinsip dalam Islam bahwa manusia mau menyembah Allah, atau kemudian tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap abadi. Allah tetap ada. Allah tetap disebut sebagai Al-Khaliq. Nah, pemirsa Palopo berdakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian Karl Marx yang mencetuskan ide Marxisme sendiri itu juga menyatakan bahwa orang yang mempercayai Tuhan itu adalah orang-orang yang irasional, orang-orang yang tidak rasional cara berpikirnya. Padahal kemudian ini bisa kita bantah, ya. Bagaimana kemudian akal manusia itu bisa membuktikan secara rasional bahwa Tuhan itu adalah ada. Nah, akhirnya kemudian apa yang terjadi? Banyak bahaya yang dimunculkan oleh
komunisme, sosialisme ketika itu diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Bahkan Karl Marx sendiri mengatakan bahwa kekerasan ya jadi salah satu cara untuk kemudian melakukan perubahan di tengah-tengah masyarakat itu adalah melalui kekerasan. Karl Marx sendiri mengatakan bahwa kekerasan adalah bidan, ya dalam tanda kutip bidan untuk setiap masyarakat lama yang hamil tua dengan masyarakat baru. Artinya terjadi pembenturan antara masyarakat lama dengan masyarakat yang diinginkan. Nah, sehingga kemudian tidak aneh dalam sejarah perjalanan panjang pemerintahan komunisme senantiasa diwarnai dengan banjir darah. Misalnya, Lenin membantai 500.000 rakyat di Rusia pada tahun 1917 sampai 1923. Kemudian itu juga dilanjutkan oleh Stalin. Bagaimana kemudian Stalin itu membantai 46 juta rakyat Rusia, ya kalau kita baca buletin Kafka ini, ya 46 juta rakyat Rusia dibantai pada tahun 1925 sampai 1953. Begitu pula kemudian rezim Mao Zedong, ya menjaga 50 juta rakyat Republik Cina dalam kurun waktu 1947 sampai 1976. Begitu pula kemudian rezim Pol Pot di Kamboja membunuh 2,5 juta jiwa. Begitu pula kemudian rezim Najibullah mencabut nyawa 1,5 juta rakyat Afghanistan pada tahun 1978 sampai 1987. Nah, pemirsa Palopo berdakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya terjadi di luar negeri, di dalam negeri kita, sejarah bangsa ini telah mencatat bagaimana sejarah PKI ya mengukir darah umat Islam, mengorbankan darah umat Islam dalamnya. Banyak umat Islam, terutama kalangan ulama, kalangan santri, menjadi korban dari keganasan PKI. Sehingga pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kata untuk kemudian kepada ide-ide komunisme, kepada ide-ide sosialisme, Marxisme, inilah kata tolak. Kenapa? Karena ini selain dari aspek akidah, juga dari aspek bagaimana perubahan masyarakat, bagaimana rezim komunisme itu memperlakukan rakyatnya, itu penuh dengan darah. Pemirsa Palopo berdakwah dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, apakah cuma komunisme saja yang kemudian kita harus tolak? Fakta saat ini bahwa sosialisme, komunisme bukan satu-satunya ancaman bagi bangsa kita. Ya, bukan cuma satu-satunya ancaman bagi kaum muslimin. Tetapi kemudian masih ada yang namanya ide sekularisme, kapitalisme. Ya. Apa itu ide sekularisme, kapitalisme? Ide sekularisme sendiri merupakan ide yang berusaha memisahkan agama dari kehidupan. Fasluddin anil haya. Ide yang memisahkan urusan agama, ya, perkara-perkara agama dari kehidupan dan dari kehidupan bernegara. Nah, kapitalisme ini lahir dari akidah sekularisme ini. Ya. Kapitalisme ini lahir dari akidah sekularisme. Kapitalisme sendiri merupakan sistem ekonomi di mana kemudian para pengusaha ya menjadi penguasa yang kemudian mengatur rakyatnya sesuai dengan kepentingan pengusaha-pengusaha. Makanya sebuah negeri itu akan diatur oleh para kapital dengan sistem kapitalisme. Pemirsa channel Palopo berdakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Qur'an, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Maka hukum apakah yang lebih baik dari hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Allah Subhanahu wa taala mencoba untuk
menyindir kita dalam ayat ini. Bagaimana sikap kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah dalam memperlakukan hukum-hukum. Ada hukum buatan manusia, ada hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa para pemberdayaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan apa hukmal jahiliyah ya berguna. Apakah kemudian hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Apa yang dimaksud hukum jahiliyah? Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa hukum jahiliyah di sini bermakna bahwa orang-orang atau berhukum kepada selain hukum Allah, ya, bermakna beralih pada hukum selain dari hukum Allah Subhanahu wa taala, seperti pendapat, seperti hawa nafsu, seperti konsep-konsep yang disusun oleh para tokoh-tokoh, para pembesar tanpa bersandar kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum-hukum yang dibuat oleh siapapun manusia, secerdas apapun manusia, ketika itu tidak bersandar kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Katsir mengatakan itu disebut dengan hukum jahiliyah. Waman ahsanu, ya, minallahi hukman liqaumin yuqinun. Dan hukum siapakah yang lebih baik dari hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Allah mengajak kita sebagai orang-orang yang beriman, orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yang telah mengikrarkan diri dengan dua kalimat syahadat, yang mengimani Allah, mengimani malaikatnya, mengimani kitab-kitabnya, mengimani rasulnya, mengimani yaumul akhir, mengimani qada dan qadar. Kita harus kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini adalah sebuah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Hukum siapakah yang lebih baik dari hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Maka orang-orang yang kemudian menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh sedikit pun dalam hatinya mengatakan bahwa ada hukum selain hukum Allah yang lebih baik. Ya. Harum Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tadi kemudian komunisme memiliki bahaya bagaimana dia ideologi ini menggunakan jalan kekerasan dalam melakukan perubahan di tengah masyarakat, apa bahayanya kapitalisme, sekularisme ini? Ternyata kapitalisme, sekularisme ini mengusung yang namanya kebebasan, hurriyah, ya, kebebasan, memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada manusia. Apa saja? Kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan berperilaku, kebebasan berkepemilikan. Dengan payung hukum sekularisme demokrasi, dengan payung hukum hak asasi manusia, atas nama HAM, orang memiliki kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan berperilaku, kebebasan berkepemilikan. Apakah kemudian dalam Islam manusia tidak boleh bebas? Nah, mari kita lihat dulu bagaimana konsep kebebasan beragama di dalam sistem sekularisme. Pemirsa para pemberdayaan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bahwa sekularisme itu sendiri merupakan ideologi akidah atau ideologi atau paham yang mencoba memisahkan agama dari kehidupan. Sehingga kemudian urusan agama itu dikembalikan kepada individu-individu. Mau percaya kepada Tuhan atau tidak percaya, tidak ada masalah. Dalam ide sekularisme. Anda mau sholat, mau tidak sholat. Bagi umat Islam, tidak ada urusan. Kenapa? Karena ide sekularisme itu meneratakkan urusan individu kepada urusan agama kepada individu-individu. Sehingga kemudian istilah kaum muslimin berpindah agama atau murtad itu kemudian sangat-sangat bebas terjadi dalam sistem sekularisme. Ya. Padahal kalau kita membaca bagaimana syariat Islamnya sendiri, bagaimana Rasulullah SAW memberikan penegasan bahwa tidak ada sanksi bagi orang yang meninggalkan agama ini, yang keluar dari Islam itu kecuali hukuman mati. Diberikan waktu 3 hari untuk bertobat. Jika kemudian tidak mau bertobat, maka diberikan sanksi hukuman mati. Kenapa? Karena memang dalam Islam, sistem Islam itu menjaga agama, menjaga akidah. Nah,
jauh berbeda dengan sistem atau ideologi sekularisme. Sehingga kemudian pemirsa kalau berdakwah dimakan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kemudian bagaimana sekularisme ini memberikan kebebasan berperilaku kepada manusia. Ya. Apa contohnya kebebasan berperilaku? Sekarang ini mewabah penyakit LGBT. Ya. Kita lihat siaran-siaran televisi kita, bagaimana kemudian aktivitas laki-laki menyerupai perempuan itu menjadi sebuah tontonan lawakan. Ya. Bagaimana kemudian tayangan-tayangan yang mungkin dalam film kartun yang biasa kita dinonton oleh anak-anak kita, yang merupakan impor dari tetangga, negara tetangga. Itu memperlihatkan bagaimana seorang laki-laki menyerupai perempuan. Berperilaku seperti perempuan. Padahal di dalam Islam, perbuatan seperti tidak boleh. Ya. Laki-laki tidak boleh kemudian menjadikan dirinya seperti perempuan, baik berperilaku maupun berpakaian. Begitu pula kemudian perempuan tidak boleh menjadikan dirinya seperti laki-laki, baik berperilaku maupun perempuan. Nah, apalagi dalam sistem sekularisme juga memberikan selain kebebasan berperilaku juga memberikan kebebasan berpendapat, memiliki pandangan. Bahkan orang yang menistakan agama sekalipun itu kemudian tidak ada sanksi, tidak ada kemudian beban bagi mereka untuk mencela agama, termasuk agama Islam. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, apa bahaya ideologi sekularisme dalam aspek ekonomi di negeri kita? Ya. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh seorang tokoh, ya, Bapak Syafi'i Ma'arif, mantan ketua PP Muhammadiyah, mengatakan bahwa 80% tanah dikuasai oleh konglomerat domestik, 13% dikuasai oleh konglomerat asing, dan hanya 7% yang dimiliki oleh masyarakat biasa. Itu juga kemarin pernah disampaikan oleh Global World Report tahun 2015, ya, melaporkan bahwa 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 46,6% kekayaan penduduk dewasa, dan 10% orang terkaya, ya, menguasai 75,3% kekayaan penduduk. Artinya apa? Pembangunan yang selama ini dilakukan oleh penguasa itu hanya dinikmati oleh segelintir orang-orang tajir di negeri ini. Makanya kemudian benar bahwa ideologi sekularisme, ideologi kapitalisme itulah yang kemudian menjadi momok berbahaya bagi negeri kita. Kenapa? Karena kekuasaan itu bukan lagi, ya, kekuasaan itu dipegang oleh rakyat, tetapi kekuasaan itu dipegang, kedaulatan itu dipegang oleh para kapitalis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga kemudian bahaya laten komunis ya semestinya tidak membuat kita ini terlena akan bukti bahayanya sistem kapitalisme yang telah terbukti merusak negeri kita. Ya, tidak ada jalan lain untuk mendapatkan keselamatan, mendapatkan kesejahteraan serta mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali kembali kepada sistem Islam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memilih dan hanya memilih sistem Islam sebagai sistem kehidupan di dunia ini. Kenapa? Karena inilah sistem yang bisa menyelamatkan kita, memberikan kesejahteraan kepada kita, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Dan telah aku cukupkan nikmatku bagi kalian.
dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa nikmat Allah yang terbesar bagi kita umat ini apa? Keridhaan Allah terhadap agama Islam ini sebagai agama kita. Sehingga kemudian apa? Kita sebagai umat akhir zaman tidak memerlukan agama lain. Karena sistem, karena agama, karena din yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Din yang telah kemudian disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang telah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain tidak bukan adalah Islam itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga kemudian karena itu umat Islam ya tidak memerlukan sistem lain. Tidak memerlukan ideologi-ideologi lain. Tidak memerlukan ideologi sosialisme, komunisme, tidak memerlukan ideologi sekularisme, kapitalisme. Yang dibutuhkan adalah kembali kepada sistem Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa? Ya. Ada 3 cara kita berpikir, sederhana saja. Sederhana saja sebenarnya. Apa yang kita mau pilih antara 3 ideologi ini? Sosialisme, menjadi orang yang penganut paham sosialisme, komunisme, atau menjadi orang yang menganut paham sekularisme, atau kembali kepada Islam. Pertama adalah kita merenungi diri kita di dunia ini. Keberadaan kita di dunia ini. Apakah kita meyakini adanya Allah atau tidak? Maka kemudian setelah kita berpikir merenungkan apa yang ada pada diri kita, penciptaan pada diri kita, penciptaan apa yang di luar kita, sangat mustahil kalau tidak ada Tuhan. Sangat mustahil kalau tidak ada Sang Pencipta. Maka dari sini kita menolak ideologi komunisme. Lantas kemudian manusia bertanya, kalau ada Tuhan yang menciptakan manusia di dunia ini, lantas apa tujuan manusia diciptakan? Untuk apa manusia diberikan kehidupan? Untuk apa manusia diberikan fasilitas, ditundukkan apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, diberikan kecerdasan? Untuk apa? Tidak lain tidak bukan yang bisa menjawab itu adalah yang menciptakan manusia itu sendiri. Tidak mungkin sesama manusia mau bertanya untuk apa kamu dihidupkan? Untuk apa kamu diberikan kenikmatan seperti ini? Tidak mungkin. Pasti kita akan bertanya kepada siapa yang menurunkan manusia. Kita akan bertanya kepada siapa yang menciptakan manusia. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian kalau manusia bertanya kepada Allah, apa jawaban Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia, jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Sehingga pemirsa, kalau berdakwah Allah Subhanahu wa taala, dari konsep ini saja kita sudah memahami bahwa ketika manusia diberikan kehidupan pribadi, kehidupan masyarakat, sampai kehidupan bernegara, Allah menitipkan pesan, hendaklah kalian beribadah kepadaku. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, kita tolak ide sekularisme, kita tolak ideologi kapitalisme. Kenapa? Karena ini bertentangan dengan hakikat fitrah penciptaan manusia yang harus tunduk totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek kehidupan. Mungkin seperti itu ya sebagai pengantar daripada bedah buletin cover kita pada sore hari ini. Kami kembalikan kepada moderator. Silakan. Ya, baiklah. Itulah tadi penjelasan dari narasumber Ustaz Ridho Widodo Wahid SPD. Selanjutnya saya sampaikan kepada para pemirsa, bagi yang ingin bertanya silahkan mengetik pada kolom komentar. Dan juga lagi-lagi kami ingatkan kepada para pemirsa agar tidak bosan-bosannya untuk like, share dan subscribe channel Walaupun Berdakwah. Baik, Ustaz, sebelum kita masuk kepada penanya teman-teman di kolom komentar, saya ingin bertanya atau meminta pendapat kepada Ustaz soal fakta umat Islam hari ini. Sebenarnya kalau kita lihat bersama bahwa banyak umat Islam hari ini yang mengakui bahwa sosialisme itu adalah hal yang salah. Kemudian banyak umat Islam hari ini mengakui bahwa kesalahan daripada sekularisme atau ideologi kapitalisme. Dan fakta hari ini kita berada pada putaran ide sekularisme. Namun faktanya hari ini
banyak umat Islam yang tidak ingin mengambil Islam sebagai alternatif. Dia tidak mengambil Islam sebagai solusi daripada permasalahan tersebut. Nah, bagaimana pendapat Ustaz Ridho persoalan umat yang seperti itu? Baik, Ustaz, silakan. Baik. Terima kasih. Pemirsa Palwa berdakwah dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa umat Islam kebanyakan saat ini itu merasa tenang, tanda kutip, ada sebagian kaum muslimin merasa tenang, merasa nyaman, hidup dalam sistem sekularisme. Pemirsa, kalau berdakwah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi kepada tadi bahwa apa yang terjadi pada umat saat ini itu tidak lain tidak bukan adalah korban dari namanya Ghazul Saqafi, perang pemikiran. Ya. Bagaimana kemudian umat Islam itu dicekcoki pemikiran-pemikiran sekuler yang menyatakan bahwa Islam itu, sekuler itu sesuai dengan Islam. Kenapa? Karena sekuler tidak pernah mengintimidasi kita ketika kita sholat. Tidak pernah mengganggu kita beribadah di masjid. Tidak pernah mengganggu kita ketika kita berpuasa. Ketika tidak mengganggu kita kalau kita pergi berhaji, bahkan diberikan fasilitas. Nah, banyak umat Islam yang menganggap Islam itu hanya persoalan ibadah seperti saja, ibadah ritual. Ya, banyak umat Islam menganggap bahwa Islam itu ada ketika akikah, ada ketika nikah, ada ketika sudah takziah. Ya. Jadi mereka itu mau diurus secara Islam kalau pada saat akikah, mau diurus secara Islam pada saat dia menikah, mau diurus secara Islam pada saat mereka menjadi jenazah. Apakah Islam hanya seperti itu? Ternyata tidak. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala banyak yang saudara-saudara kita itu kemudian belum memahami bagaimana syariat Islam ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengatur urusan ibadah mahdoh, juga Islam ini kalau kita baca Al-Qur'an, kita baca hadis Rasulullah SAW, kita baca ijma ya para sahabat, kitab-kitab para ulama, bagaimana menjelaskan Islam ini mengatur segala aspek kehidupan. Dalam berumah tangga misalnya, ada dalam aturan Islam. Dalam bertetangga, ada dalam aturan Islam. Dalam bermasyarakat, ada aturan Islam. Bahkan kemudian dalam bernegara, ada juga dalam Islam. Apakah kemudian itu hanya merupakan sebatas ide? Tidak. Ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan dilanjutkan para sahabat dan khalifah-khalifah setelahnya. Nah, jadi kenapa kemudian umat Islam saat ini banyak yang mendukung ide sekularisme? Ini tidak bukan adalah korban dari bagaimana pertarungan ideologi sekuler dengan konsep Islam itu sendiri. Ya, di mana kemudian kita masih perlu berupaya keras untuk memahamkan umat Islam bagaimana dia semestinya berlaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana semestinya dia berlaku dalam kehidupan di masyarakat. Semuanya harus tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Baik, sekarang kami sampaikan lagi kepada para pemirsa yang ingin bertanya terkait dengan apa yang kita kaji hari ini atau apa yang kita bedah hari ini. Silahkan menulis di kolom komentar atau di live chat. Kembali lagi kepada Ustadz, semakin lama ini semakin menarik pembahasan kita. Ya. Jadi kalau sebenarnya umat Islam hari ini itu korban daripada ide sekularisme. Maka Ustaz tadi sampaikan bahwa tanggung jawab kita adalah berusaha untuk menyadarkan kepada umat soal mereka yang korban daripada ide sekularisme. Nah, satu pertanyaan lagi, Ustaz. Kira-kira korban ini, apakah ada korban yang sadar dengan bahwa dia sekularisme, ataukah korban-korban ini tidak sadar bahwa dia menganut ide sekularisme? Baik, terima kasih. Bahwa dalam sistem saat ini,
Kalau kita melihat bagaimana masyarakat dalam mengusung ide sekularisme, ada kaum muslimin yang berupaya kembali kepada sistem Islam, ada juga yang mengetahui bahwa sistem Islam itu yang terbaik, tapi mereka terpaksa hidup dalam sistem sekularisme. Ya, mereka terpaksa untuk ikut alur sekularisme. Ada juga yang memang meyakini bahwa ya Islam itu ya ibadah saja, urusan individu. Ya urusan-urusan di luar masyarakat ya tidak usah diatur oleh agama. Apa ciri orang seperti ini? Kadang kita jumpai orang-orang yang mengusung ide sekularisme yang seperti inilah yang sering berkata kepada kita, jangan bawa-bawa agama. Ya, jangan bawa-bawa agama. Kapan? Ketika kita berinteraksi di masyarakat, berbicara tentang politik, berbicara tentang ekonomi, berbicara tentang tentang kehidupan sosial. Sering orang mengatakan, jangan bawa-bawa agama. Begitu pula kemudian ketika kita di dalam tempat ibadah, ketika kita berbicara tentang sistem pemerintahan, berbicara tentang sistem ekonomi, ada yang berkata, jangan bawa-bawa politik. Nah, ini adalah bukti bahwa masyarakat itu masih tidak paham tentang kompleksnya sistem Islam, ya begitu lengkapnya sistem Islam mengatur kehidupan kita. Bahwa dalam urusan ibadah, dalam urusan muamalah, sampai dalam urusan pemerintahan, siasah, khilafah, itu semua diatur oleh Islam. Ya, itu semua diatur oleh Islam. Nah, sehingga kemudian banyak saudara-saudara kita, ya banyak saudara-saudara kita yang memang terpaksa mengikuti alur sekularisme. Tapi ada juga yang meyakini bahwa sekularisme itu seperti itulah Islam, ya hanya berbicara urusan ibadah dan akidah saja. Di luar itu ya jangan bawa Islam, jangan sedikit-sedikit memberikan peluang kepada Islam untuk berbicara. Makanya kemudian ada salah satu tokoh bangsa ini pernah mengatakan bahwa Islam dalam berbicara ibadah itu dibiarkan. Nah, kemudian Islam ketika berbicara ekonomi itu sudah diwaspadai. Dan ketika Islam masuk dalam politik itu sudah dilarang. Kenapa? Karena seperti itu. Inilah pertarungan ideologi. Ini pertarungan ideologi. Karakter ideologi seperti itu. Komunisme tidak akan pernah senang ketika Islam menjadi penguasa. Kapitalisme juga tidak akan senang ketika komunisme menjadi penguasa. Islam pun demikian, tidak akan ridho, tidak akan tenang ketika kemudian ada ideologi kapitalisme, ada ideologi komunisme yang mengatur masyarakat. Ini ciri ideologi. Ya, ciri ideologi. Seperti apa? Seperti tidak bisa bercampurnya antara minyak dan air. Tidak bisa. Nah, pertanyaannya adalah, yang mana kita mau pakai? Yang mana yang benar? Maka kalau kita berbicara mana yang benar, kita kembali kepada manusia sendiri. Mau bertanya kepada siapa? Apa tujuan manusia diciptakan? Apa hakikat penciptaan manusia? Apa yang harus diperbuat oleh manusia di dunia ini? Jangan bertanya kepada sesama manusia. Bertanya kepada yang menciptakan manusia. Sederhana saja. Kalau moderator saya bawa pergi jalan-jalan ke Makassar misalnya, tidak saya akan sampaikan ada apa-apa. Langsung saya tarik, bawa ke Makassar. Terus kemudian apakah wajar ketika moderator misalnya sampai nanti di Makassar bertanya kepada orang yang turun dari bus, apa tujuan saya bawa di Makassar? Pasti juga orang yang ditanyakan bingung, loh ngapain ke sini? Bapak dari mana? Nah, mestinya moderator bertanya kepada saya, kenapa? Karena saya yang bawa dia. Begitu pula manusia. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia hendak berbuat, hendak berinteraksi di tengah-tengah masyarakat, sebelum berinteraksi ini harus terjawab dulu. Apa tujuan saya untuk berinteraksi? Apa tujuan saya diberikan Allah kemampuan bersosialisasi? Apakah saya bebas untuk berhukum selain hukum Allah? Apakah kemudian saya bisa mengebiri Islam itu hanya berada di rumah, berada di tempat-tempat ibadah? Kalau keluar dari rumah, keluar dari masjid tidak lagi urusan dengan Islam? Apakah dibolehkan seperti itu? Ternyata Allah Subhanahu wa taala melarang. Ya, dalam Al-Qur'an dikatakan apa tuh minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Apakah kalian itu beriman kepada sebagian ayat dalam Alkitab dan sebagian ayat dalam Al-Qur'an atau kemudian mengingkari sebagian yang lain? Artinya apa? Ada karakter manusia itu yang memilih-milih ayat. Nah, ini. Yang ini sesuai saya ambil. Yang ini tidak sesuai, tidak saya ambil. Yang ini bisa digunakan, yang ini bisa diamalkan, ini tidak bertentangan dengan sistem paham yang ada. Tidak bisa seperti itu. Tidak boleh. Kenapa? Karena Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan al-yauma akmaltu,
lakum dinakum. Ketika Allah mengatakan bahwa hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian, untuk kalian agama, ya, agama Islam sebagai agama yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tidak ada lagi agama setelahnya, tidak ada lagi sistem yang bisa mengalahkan sistem yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga apa? Hingga akhir zaman. Sehingga kemudian aturan Islam itu akan berlaku hingga akhir zaman. Lantas kenapa kemudian kita harus ridho untuk diatur oleh Islam? Karena Allah mengatakan waraditu lakumul Islam madina. Karena Allah ridho untuk jadikan Islam sebagai agama kita. Sehingga kemudian karena Allah ridho, bukankah kita mencari keridhaan Allah? Bukankah goya dia tujuan adalah mardatillah, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini kebahagiaan yang tertinggi? Mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ridhonya Allah yang Allah turunkan di muka bumi ini. Apa itu? Islam dengan seperangkat aturannya, Islam dengan sistemnya. Ini yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian kita pun ridho untuk menerima sistem Islam. Sehingga kemudian apa? Kita mendapatkan mardatillah. Kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, ya. Ya, baik Ustaz. Jawaban yang cukup menarik. Jadi memang tidak ada alasan bagi kita semua untuk tidak menjadikan Islam sebagai pandangan hidup yang menyeluruh. Ya. Baik, pemirsa channel berdakwah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena berhubung waktu kita sisa beberapa menit lagi dan juga tidak ada pertanyaan satupun di riset. Mungkin para pemirsa sudah paham semua ya. Baik Ustaz, mungkin sebagai penutup atau closing statement dari Ustaz sekitar 3-4 menit. Apa Ustaz? Baik, terima kasih. Pemirsa para berdakwah dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita mau cari di dunia ini? Maka kalau kita bertanya apa yang kita mau cari, semua manusia akan berbeda pandangan. Berbeda jawaban. Kenapa? Tergantung cara dia memandang. Kalau dia memandang warna putih itu dipandang dengan kacamata hitam, dia mengatakan itu tidak putih. Kalau dia mengatakan dia memandang warna putih dengan kacamata biru, dia akan mengatakan itu berwarna biru. Oleh karenanya kemudian pemirsa Allah Subhanahu pandang kita. Dan bagaimana memunculkan cara pandang yang benar adalah merenungi kehidupan kita. Sebelum kita berbicara tentang bagaimana kita berinteraksi tengah umat, maka harus dituntaskan dulu tentang konsep kehidupan ini. Pandangan kehidupan ini. Apakah kita mau diatur ideologi komunisme, sosialisme, atau kemudian kita juga ridho diatur oleh sistem kapitalisme sekularisme? Bagi umat Islam, ini sangat bertentangan dengan akidah. Umat Islam itu ketika diturunkan Allah Subhanahu wa taala, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah juga turunkan fitrah kehidupannya. Sebagaimana ikan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan juga tempat kehidupan. Di mana? Di air. Burung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga diberikan tempat kehidupan. Itulah fitrahnya. Di mana? Di daratan, di udara. Nah, begitu pula manusia. Ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan fitrah untuk kehidupannya. Apa itu? Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yakni tidak lain tidak bukan adalah al-Islam. Seperti itu mungkin. Ya, baik. Itulah tadi closing statement dari narasumber. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz Widodo Wahid SPD. Jazakumullah khair Ustaz. Semoga sehat terus untuk senantiasa melakukan kajian atau mengisi-ngisi kajian di channel Walaupun Berdakwah. Insyaallah. Baik. Pemirsa channel Walaupun Berdakwah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup kajian bedah buletin kita pada sore hari ini, sekali lagi kami ingatkan kepada para pemirsa untuk men-share, like dan subscribe karena itu gratis. Baik, sekian dan terima kasih. Jazakumullah khair kepada para pemirsa. Semoga kita sehat-sehat semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.